Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-57 hingga 58. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Masih maukah ikut Yesus? Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam teks yang kita baca ini menceritakan tentang seseorang yang datang kepada Yesus dan berkata bahwa ia mau mengikuti Yesus kemana saja Yesus pergi. Apa yang dikatakan orang ini adalah sesuatu hal yang indah, dan ini adalah permintaan yang sangat luar biasa. Dan bukankah kita sebagai orang Kristen harus mau mengikuti Yesus kemana saja Yesus pergi? Dan terhadap permintaan orang ini, marilah kita melihat respon dari Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-57, Yesus berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Apa maksud dari perkataan Yesus ini, dan mengapa Yesus memberikan respon atau berkata-kata demikian kepada orang yang meminta untuk mengikuti Yesus tersebut? Saudara yang terkasih, dari jawaban Yesus ini kelihatannya bahwa Yesus tahu akan motivasi orang ini dalam mengikuti Yesus. Kelihatannya Yesus tahu bahwa orang ini hendak mengikuti Yesus dengan motivasi atau tujuan yang keliru atau tujuan yang salah. Mungkin orang ini berpikir bahwa ikut Yesus pasti enak, pasti semuanya terasa lebih ringan, ikut Yesus pasti perjalanan hidupnya enak, dan ini terbukti bahwa sebelum orang ini menyatakan untuk mengikut Yesus, Yesus telah membuat banyak mujizat yang besar, sehingga orang ini kemudian merasa terkesimak dengannya, dan karenanya dia datang lalu meminta untuk mengikut Yesus. Dia berpikir bahwa kalau dia ikut Yesus itu enak karena Yesus dapat melakukan banyak mujizat dan melakukan banyak keajaiban. Karena itu Yesus berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Arti dari kata-kata Yesus ini adalah Yesus mau menyampaikan bahwa serigala dan burung mempunyai tempat untuk meletakkan kepala, mempunyai sarang atau tempat yang aman untuk berlindung. Tapi Yesus tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala, tidak mempunyai tempat untuk berlindung, dan mengikut Yesus berarti kita siap untuk berada dalam bahaya sepanjang kehidupan kita. Dan itulah yang Yesus katakan dari ungkapannya itu kepada orang yang mau mengikut Yesus. Dan dalam kondisi demikian, apakah kamu masih mau mengikut Yesus? Saudara, dari jawaban Yesus ini terlihat jelas bahwa sebenarnya kita mengikut Yesus maka ada harga yang harus kita bayar dalam sebuah komitmen untuk mengikut Yesus. Saudaraku yang terkasih, ada banyak kita yang ikut Yesus untuk mendapatkan kesembuhan, ikut Yesus supaya mendapatkan banyak berkat, ikut Yesus supaya sukses, ikut Yesus supaya berhasil, dan sebagainya. Ingat bahwa kalau kita mengikuti Yesus dengan motivasi demikian, pasti kita akan kecewa. Mengapa? Karena ketika dalam pengeringan kita ikut Yesus, lalu ada banyak penderitaan yang kita hadapi, kita akan kecewa dan meninggalkan Yesus. Dan banyak orang yang demikian, bukan? Karena motivasi mereka yang keliru dalam mengikuti Yesus. Saudara, dalam Alkitab sendiri bahkan Yesus juga berkata bahwa perjalanan mengikuti Yesus itu penuh dengan penderitaan. Di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 29 mengatakan, "Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia." Dalam ayat ini jelas bahwa kita dikaruniakan bukan untuk percaya saja, tapi kita juga dikaruniakan untuk menderita untuk Kristus.
Nah, saudara, melihat hal demikian, pertanyaannya, masih maukah kita ikut Yesus? Masih maukah kita setia mengiring Yesus? Masih beranikah kita mengambil komitmen dan tetap menjalankan komitmen yang sudah kita ambil untuk mengikut Yesus? Ingat sekali lagi bahwa bagi kita yang sudah mengambil komitmen untuk mengikut Yesus, maka ikut Yesus itu jangan pernah mengharapkan hidup yang enak. Ikut Yesus itu jangan pernah mengharapkan kita berada dalam kondisi yang nyaman dan berada dalam kondisi yang makmur tanpa kesulitan apapun. Karena ketika kita ambil komitmen ikut Yesus, maka ada harga yang harus kita bayar dalam komitmen tersebut. Saya mengutip kata-kata dari Bapak Pendeta Ezra. Beliau berkata bahwa kekristenan memang tidak boleh mengarahkan tujuan akhirnya pada kehidupan dunia ini, tetapi kepada kekekalan. Ya, kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang kita akan jalani penuh dengan kesulitan. Sebagai orang Kristen, jangan mengarahkan fokus kita pada kehidupan yang ada di dunia ini, tapi fokuslah pada kehidupan kekekalan. Karena dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita boleh saja menderita dalam dunia ini, tapi kita akan menikmati kehidupan yang bahagia bersama Kristus dalam kekekalan. Tapi satu hal yang menggembirakan bahwa walaupun kita menderita secara jasmani dalam pengiringan kita akan Tuhan saat ada dalam dunia ini, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sendiri. Dia berjanji untuk senantiasa menyertai kita melewati berbagai penderitaan dan kesulitan yang kita hadapi. Saudaraku yang kekasih, melihat bahwa mengikut Yesus itu penuh dengan penderitaan, maka pertanyaannya, masih maukah saudara ikut Yesus? Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar satu hal bahwa mengikut Yesus ada harga yang harus kami bayar. Mengikut Yesus penuh dengan penderitaan. Kuatkan iman kami supaya kami boleh tetap punya komitmen mengiring Yesus sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.